Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa ali. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni 'ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wa qala Sayyid Ali bin Abbas al-Hasani ولشرحه ابنه الكريم أبو ياسر محمد بن علوي الحسني رضي الله عنهما ورضي عنا بهما ورحمهما الله ورحمنا بهما في الدارين آمين. وعن سيدنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه بعده متفق عليه. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, galat beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu sering beriktikaf di 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian i'takafa azwajuhu ba'da, beriktikaf para istrinya setelah beliau wafat. Siti Aisyah termasuk daripada istri Nabi SAW yang mana istri yang paling banyak menghafal hadis itu Siti Aisyah, dan beliau adalah istri satu-satunya istri yang dinikah oleh Rasul dalam keadaan masih perawan. Ya. Dan dari beliaulah kita bisa mengetahui bagaimana adab-adab dan sunnah-sunnah ketika Nabi bersama istrinya. Ya, ketika Nabi ada di rumahnya, ketika Nabi mengerjakan sholat sunnah, karena memang Nabi sholat sunnah kebanyakan di rumah, bukan di masjid, kebanyakan itu di rumah. Sehingga kita bisa mengetahui ya apa sholat Nabi di rumah, berapa rakaat, bagaimana Nabi dengan istri-istrinya, itu dari Siti Aisyah. Dalam hal inilah banyak sekali jasa beliau untuk umat Islam ini. Disebutkan Siti Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu beliau sering iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Arti sering di sini yaitu kebanyakan selama 24 jam itu Nabi lebih banyak di masjid daripada di rumah. Lebih banyak di masjid daripada di rumah. Jadi Allah menjadikan 10 terakhir itu dalam bulan Ramadan sebagai yang paling utama. Ini menunjukkan bahwasanya syariat secara garis besar menginginkan kita untuk memperbagus akhir, ya, menyuruh kita untuk mencari husnul khitam, akhir yang baik dalam segala perkara. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman wasabbihuhu bukratan wa asilah, dan bertasbihlah kepada Allah, artinya berzikirlah kepada Allah bukratan wa asila. Bukroh di sini artinya pagi hari. Ada yang mengatakan itu adalah dekat-dekat subuh. Wa asila artinya sudah sore hari, hampir tenggelam matahari. Seakan-akan Allah Ta'ala menyuruh kita hendaknya di awal dan di akhir gunakan untuk ingat Allah. Kalau tengah-tengahnya Anda lalai, siang hari lalai, minimal sebelum menutup hari Anda ingat Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur orang-orang soleh itu beristighfar. Artinya mereka menutup malamnya dengan istighfar, menutup paginya dengan bertasbih, yaitu sebelum adzan maghrib, menutup malamnya dengan istighfar. Syariat seakan-akan nyuruh kita untuk perhatikan akhir kalian.
perhatikan daripada akhir kalian. Sama dalam hal ini, bulan Ramadan Allah jadikan pemberian itu sangat besar, bahkan berlipat-lipat, bukan di yang pertama atau pertengahan, tapi di akhir. Kenapa? Pertama tadi, karena syariat pengen kita lebih memperhatikan akhir segala sesuatu. Sehingga puncaknya kita akan memperhatikan betul bagaimana kita wafat husnul khotimah. Cuman permasalahannya, husnul khotimah ini, wafat kita ini gak ada yang tahu kapan mulainya. Ja'a baghtah, datang tiba-tiba. Kalau orang ngerti, oh insya Allah 50 ke atas lah baru saya meninggal, enak Pak. Sekarang santai-santai sudah sih, santai. Belum 50. Masalahnya tidak ada ketentuan. Karena itulah disebutkan seseorang kalau sudah umur 40 itu dia sudah masuk sepertiga terakhirnya. Karena Nabi pernah bersabda, hasadu ummati baina sitin wa satin. Di panennya umatku itu panennya Israel ya. Itu antara 60 sampai 70. Berarti kalau kita lihat umur 1 sampai 20 sepertiga pertama. 20 sampai 40 sepertiga kedua. 40 ke atas itu sepertiga terakhir. Dan orang yang sudah 40 ke atas itu disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, kalau sudah seorang itu umur 40 ke atas, tapi kebaikannya tidak lebih daripada keburukannya, artinya imbang, atau buruknya lebih banyak, maka iblis ngusap wajah orang itu. Wajhul la yuflih. Ini wajah yang gak beruntung. Iblis sudah ngusap muka orang itu. Wajhul la yuflih. Wajah yang gak beruntung. Kenapa? Karena perubahan signifikan itu dilihat bagaimana ketika masuk ke atas. Orang kalau nggak perhatian di waktu itu, maka sulit. Bahkan dalam ayat Al-Quran ketika Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah sudah kami panjangkan umur kalian, di mana umur itu orang yang mau ingat pasti ingat. Orang yang mau ingat Allah pasti ingat. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir. An-nadhir di sini adalah sang pemberi peringatan. Disebutkan adalah uban. Dalam sebagian tafsir uban. Pemberi peringatan di sini uban. Dan umur yang orang ingat pasti ingat 40. Sehingga kalau sudah umur segitu masih aja lebih sering PS-nya, lebih sering nongkrongnya, ngomong yang gak beres, itu sulit untuk berubah. Illa man wafaqahullah. Kecuali dia dapat taufik dari Allah untuk bisa berubah. Karena patokannya. Jadi sini diambil sepertiga terakhir. Di dalam waktu malam pun Allah Ta'ala memberikan anugerah-anugerahnya yang besar itu di sepertiga malam terakhir. Itu waktu sahar. Dan di Ramadan Allah lipat gandakan amal pahala sampai ada itqun minan nar, bebas dari neraka. Tiket ini di mana dibagikan? Di sepertiga terakhir. Itu 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ini masuk seperti ini. Ini sangat-sangat kaitannya erat ya. Sepertiga terakhir umur kita itu 40 ke atas. Sepertiga terakhir malam hari itu waktu mustajab. Sepertiga terakhir Ramadan ya sekarang. Itu yang pertama untuk kita memperhatikan husnul khitam. Dan yang kedua, ya, kenapa diberi banyak betul pemberian Allah di 10 terakhir? Karena di waktu ini capek-capeknya orang. Biasanya orang merasa sakit semua badan, malas sahur sudah. Ya, itu 10 terakhir. Istilahnya itu sudah baterai itu sudah hampir habis. Kemudian awal-awal masih semangat.
Kalau sudah 10 terakhir nih, bisa harus seadanya sudah. Kadang-kadang bangun pun kadang sering terlambat. Nah, untuk memberi semangat Allah kasih, ayo ini dikasih bonus biar lebih semangat lagi. Karena itulah Nabi SAW disebutkan oleh Siti Aisyah, Nabi kalau masuk di bulan Ramadan itu malamnya itu ada tidurnya, ada bangunnya. Ada tidurnya, ada bangunnya. Tapi kalau sudah masuk 10 terakhir, ahyal laila kullah, menghidupkan semalam suntuk untuk ibadah. Untuk ibadah ya. Kalau cuma untuk ngobrol habislah darusan sampai jam 12 malam gak ada yang dibahas, mending tidur. Kalau cuma untuk di warung kopi aja ngabisin kopi, mending tidur. Kalau untuk cuma mainan Facebook aja, ya ini bangun malam ngapain Facebookan, mending tidur. Ini ahyal lailakullah dengan ibadah, ngidupin malam dengan ibadah. Ibadah apa terserah. Ya, ibadah sampai mau pengajian, jarang sini pengajian. Nah, jam 12 malam ke atas jarang. Allah, ya. Nah, kalau mau sholat silahkan, sholat tasbih kah, atau witir langsung 11 rakaat kah, atau sholat macam-macam, banyak sholat malam itu ya. Nah, silahkan, atau mau baca Quran, disebutkan imam seorang sahabat Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Imam Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Itu kalau sudah masuk Ramadan setiap malam yakhtim Quran khutbah. Hatam Quran sekali hatam tiap Ramadan, setiap malam. Imam Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan 60 kali hatam, semuanya dalam sholat. Semuanya dibaca dalam sholat. Nah ini yang seperti ini kita tiru. Limithli hada falyamalil amilun. Seperti inilah hendaknya para orang beramal mengamalkan. Para orang-orang yang ingin beramal hendaknya beramal dalam hal ini. Nah, itu ibadah. Terus wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Keluarganya, ya. Istri, anak-anak yang sudah bisa bangun, bangunkan. Sumpama memang nggak bisa full, minimal mereka ada bangun malamnya. Mereka ada bangun malamnya. Ini termasuk tarbiyah nabawiyah, pendidikan Nabi SAW. Bahwasanya hendaknya setiap orang itu, orang tua membiasakan anaknya itu untuk bangun malam. Walaupun untuk bermain. Nggak sholat, bermain, nggak apa-apa. Ya, siapkan teh. Ibunya suruh bikin apa, mie, penting bangun sambil suruh ingat Allah, entah itu sholat, ngaji, nanti tidur lagi sudah, setengah jam cukup, dibiasakan. Sehingga ketika sudah terbiasa, tinggal diatur lagi apa yang harusnya dikerjakan waktu seperti ini, diarahkan. Kalau itu anak belum pernah terbiasa, kita paksa untuk tahajud, nggak awet biasanya, karena terpaksa terus. Tapi kalau dia sudah terbiasa bangun, itu nyaman untuk yang kedepannya. Nah, disebutkan Nabi SAW ini sering beriktikaf itu di 10 terakhir dari Ramadan. Artinya lebih banyak di masjidnya. Dan arti iktikaf sendiri yaitu melazimi masjid untuk ibadah. Ya. Dan hal ini hanya masjid ya. Kalau mau sholat tidak bisa, langgar itu nggak bisa dibuat iktikaf. Karena dalam Al-Quran wa antum akifuna fil masajid. Sementara kalian beriktikaf di masjid-masjid. Patokan di Quran seperti itu. Nah, dalam hal ini masjid sama musola ini bedanya di mana? Bukan di sholat Jumat. Karena sholat Jumat tidak harus di masjid. Ya, bukan juga dengan label, oh ini label masjid jadi masjid, bukan. Tapi tergantung niat wakif awal kayak apa. Yang mewakafkan waktu menjadikan tanah itu niat apa? Itu yang menjadi hukumnya di situ. Sehingga seumpama ada tanah lapang, bahkan masih banyak rerumputan, tapi sudah diwakafkan masjid sama yang punya.
itu hukumnya hukum masjid. Anda duduk di situ sambil mancing, niat iktikaf sah. Sambil mancing karena masih ada kolamnya, sah. Tapi junub di situ haram. Orang haid di situ haram, nggak boleh. Ya, jadi yang nggak boleh masuk masjid itu yang berhadas besar, junub, haid, nifas, nggak boleh. Nah, dari sini penting untuk para pengurus masjid, kalau ada perempuan yang duduk-duduk di teras tapi dia haid, nah ini dicegah. Misal nggak bisa saya tanya masing-masing, ya cukup tulis saja aturan. Nah, untuk haid dan nifas dilarang duduk di sini. Nanti kita sudah ingatkan urusan dia ngerti nggak ngerti urusan dia. Ini kewajiban kita ngasih tahu, nggak boleh sini ya. Nah, sediakan tempat khusus kayak di sini, nyaman sudah. Nah, tempat khusus untuk kalau yang sedang berhalangan, nah, silahkan di sini. Karena ini bukan masuk masjid sebelah situ. Nah, ada kalanya pakai, ada kalanya wakafnya bentuk sudah jadi bangunan, sudah jadi bangunan. Supaya ada orang bangun 3 tingkat, ya. Yang paling bawah jadi masjid. Dia habis sudah bangun nih, baru dia wakafkan. Saya wakafkan tingkat paling bawah ini masjid. Nah, maka yang jadi masjid yang bawah saja. Yang atas sumpama jadi rumah dia. Ya, maka dia silahkan. Junub di atas tidak masalah. Karena yang menjadi hukum masjid cuma yang bawah. Dia kalau mau itikaf turun tangga aja itikaf. Jika selesai baru ke atas dia. Dan hukumnya beda. Kalau mau pahala banyak ya yang di masjid. Kalau dia sudah ke atas beda hukum lagi, tidak masalah. Itu hukum di dalam bagaimana ini masjid atau bukan. Ya. Dan iktikaf ini sangat disunahkan. Caranya cukup berniat. Bahkan iktikaf itu tidak disyaratkan Anda untuk berwudu. Orang yang berhadas kecil, ya, dia niat iktikaf dapat pahala. Duduk saja nggak ngapa-ngapain, ngalir pahala terus. Itu ini afdolnya fadilahnya iktikaf di situ. Bahkan disebutkan oleh seorang yang soleh mengatakan orang yang dia mengetahui sirnya masjid, maka dia akan terheran kalau ada orang yang lebih betah di rumahnya daripada di masjid. Nah, ini orang-orang yang sudah keseringan di masjid, ya. Tapi tadi masjid juga ada adab. Masjid juga ada adab. Karena itulah orang iktikaf tapi tidak ngerti adabnya malah dapat dosa. Apa diantaranya? Nabi pernah bersabda, al-kalam fil masjid ya'kulul hasanat. Berbicara urusan duniawi di masjid bisa memakan pahala. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api makan kayu bakar. Pelan-pelan habis. Satu truk kalau dibakar ya mau nggak mau habis pelan-pelan. Saya dalam hal ini ada adab. Ya. Terus kemudian apalagi model lari-lari ini nggak boleh. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, jannibu sibyanakum wa majaninakum masajidakum. Jauhkanlah orang-orang gila dan anak-anak kecil dari masjid kalian. Dalam hadis ini ulama menjelaskan apa penyebab Nabi menyuruh menjauhkan. Pertama karena mereka nggak bisa menjaga najis, sehingga khawatir bikin najis masjid. Yang kedua, kalau di waktu-waktu ibadah, contoh 5 waktu, itu mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak masalah. Dia beradab, nggak sampai mengganggu, nggak sampai ngelewatin orang yang sholat atau apa, silahkan. Jika di sini ada tafsir. Apakah dilarang mutlak membawa anak? Tidak, selama mereka mengerti adabnya. Ada orang tua membimbing yang mengawasi, silahkan.
Tapi kalau sudah main di masjid sana, abah masih repot, suruh main di masjid katanya. Ya seperti ini repot Pak. Akhirnya nggak ada yang negur. Ini mau ditegur orang tuanya nggak ada, nanti marah kayak apa? Ini tidak apa-apa ditegur karena termasuk daripada nahi mungkar. Ini melarang ada kemungkaran. Ketika ada anak teriak-teriak, lari-lari itu kemungkaran. Dan wajib bagi setiap yang mengerti, ya, man ra'a minkum mungkar, yang melihat kemungkaran itu untuk mencegahnya. Karena itu termasuk kemungkaran. Nah, orang gila juga sama. Jadi dalam hal ini itu di dalam konteks masjid ya, sampai ada kitab khusus tentang hukum masjid itu ada. Dan mungkin bukan di sini pembahasan kita. Jadi untuk itikaf ini walaupun hanya sebentar, ya hanya sebentar itu sah. Nah, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya menjadikan itikaf itu sesuatu yang wajib itu bisa melipat gandakan pahala. Khususnya di bulan Ramadan. Kayak apa caranya Ustaz? Dinadarkan. Sampai nadarkan. Saya bernadar hari ini mau itikaf. Maka itikaf Anda bernilai wajib. Pahalanya 70 kali daripada pahala biasa. Kalau dinadarkan. Dan itulah cara orang-orang soleh mendapatkan pahala berlipat dengan amal yang sedikit. Apa caranya? Dibuat nadar. Contoh seumpama hari ini Anda insya Allah duhur berjamaah, ya Anda nadarkan. Nadar ini harus diucap, ya, nggak bisa di hati. Kalau di hati tidak diangkat. Kalau di hati tidak diangkat, harus diucap. Tanpa saksi nggak usah. Saya bernadar hari ini sholat duhur berjamaah. Maka duhur berjamaah Anda wajib. Seumpama Anda suruh jadi imam, Anda wajib niat imaman. Kalau imam kan nggak wajib niat imaman, ya, kecuali sholat Jumat sama nadar. Kalau dia bernadar, wajib dia itu niat imaman wajib. Dan pahalanya 70 kali daripada jamaah duhur biasa. Itu cerdasnya orang soleh di situ. Jadi mereka memakai prinsip ekonomi, modal sedikit, untung banyak. Tapi ini untuk akhirat gitu. Jangan kalah kita dengan ahli dunia. Yang mereka cerdas nyari dunia, kita harus cerdas nyari akhirat. Amal kecil, tapi pahalanya berlipat-lipat. Caranya apa? Dibuat nadar. Dan kemudian di antara adabnya, hendaknya seseorang itu sebelum masuk masjid sholat 2 rakaat. Dalam hadis sebutkan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Dalam hadis ini para ulama mengatakan 2 rakaat di sini tidak identik dengan tahiyatul masjid. Karena Nabi nggak mengatakan tahiyatul masjid tidak. Yang penting sholat 2 rakaat. Mau itu fardu, Anda masuk sudah subuh, sudah qomat, ya. Maka Anda sholat subuh sudah mencukupi tahiyatul masjid. Nggak perlu lagi, tidak sunnah lagi, habis salam sampean niat tahiyatul masjid lagi, tidak. Atau qobliyah subuh, ya, Anda masuk itu sudah adzan, ya. Mau nggak mau langsung qobliyah, ya. Karena memang untuk qobliyah itu Nabi SAW bersabda, ma bainal adzanain sholat. Setiap antara 2 adzan dan iqamah itu ada sholat sunnahnya. Semua 5 waktu, ya, qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, semua ada. Bahkan untuk maghrib itu ada 2 hadis. Secara umum tadi
Antara adzan iqamah ada sholat sunnah, dan secara khusus Nabi pernah bersabda, "Shollu qoblal maghrib." Itu 3 kali beliau. "Shollu qoblal maghrib." Salatlah kalian sebelum sholat fardu maghrib. Ditutup dengan sabdanya, "Liman sya'a." Bagi yang berkehendak. Habis 3 kali perintah, ditutup dengan liman sya'a, bagi yang berkehendak. Termasuk qobliyah Jum'ah. Qobliyah Jum'ah itu ada. Walaupun yang adzan sekali. Ya, yang adzan sekali ada qobliyah. Memang di masa Nabi SAW adzan sekali. Yang mengadakan adzan 2 kali ini Sayyidina Utsman bin Affan. Karena melihat banyak sekali muslimin, ya, sehingga beliau berinisiatif 2 kali adzan. Dan mulai zaman Nabi ada qobliyah, Pak. Jadi jangan dikira qobliyah itu hanya untuk yang adzan 2 kali. Mulai zaman Nabi yang adzan sekali itu qobliyah sudah ada. Kapan qobliyahnya Ustaz? Ya habis adzan. Itulah khotib gak naik dulu. Waktu adzan itu qobliyah dulu, baru khotib naik khutbah. Nah, itu kalau mau praktek yang ada qobliyah Jumatnya seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini orang yang dia sudah qobliyah subuh atau qobliyah zuhur ketika masuk masjid itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Artinya tidak disunahkan lagi, ya, tidak makruh lah, tidak makruh dia enggak tahiyatul masjid, tidak makruh. Cukup dengan 2 rakaat qobliyah sudah cukup. Ustaz, apakah boleh saya qobliyah pertama saya sholat tahiyatul masjid dulu habis adzan, baru saya qobliyah lagi? Oh, silahkan, tidak apa-apa. Kecuali kalau waktunya sempit, jangan. Contoh tertulis di sini, ya, kurang 3 menit lagi saja. Maka itu nggak bisa Anda pakai 4 rakaat atau 2 kali salam, pakai yang 1 aja. Sehingga yang Anda pilih qobliyah, karena kalau sudah qobliyah, yang tahiyatul masjid masuk. Tapi kalau Anda niat tahiyat saja, qobliyah nggak masuk. Itu perbedaannya. Kalau Anda niat qobliyah, tahiyat masjid masuk. Artinya tidak makruh lagi Anda untuk duduk tanpa tahiyatul masjid. Tapi kalau Anda tahiyat masjid saja, qobliyah nggak dapat. Hanya saja waktu qobliyah itu, ya, itu sampai sama dengan waktu sholat, sama dengan waktu sholatnya. Artinya boleh qobliyah zuhur Anda kerjakan habis sholat zuhur, tidak apa-apa. Boleh. Cuma Anda sudah mepet nih, ini tertulis 1 menit lagi, nggak cukup 2 rakaat 1 menit. Ya sudah, saya tunggu aja sambil berdiri. Kalau duduk makruh. Karena Nabi sabda, jangan duduk sampai engkau sholat 2 rakaat. Jangan duduk, berdiri aja sampai nunggu qomat. Ya. Nah, nanti habis Anda salam, ya, habis dzikir, boleh ba'diyah dulu, boleh qobliyah dulu. Dan itu bukan qadhaan, adaan tetap, bukan qadha. Ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, seorang ulama mujtahid madhab, ya, sebagian bilang mujtahid madhab di dalam madhab Syafi'i. Itu beliau berpendapat boleh berniat 2 sholat dengan 1 salam, qobliyah dan ba'diyah sekaligus. Tapi 4 rakaat, ya, bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, karena 2 sholat yang punya waktu itu nggak boleh digabung. Artinya di dalam 2 rakaat langsung kumpul nggak boleh. Duha sama isyraq sama-sama punya waktu, nggak boleh sama jadikan 2 rakaat. Harus satu masing-masing. Ya, tahajud sama witir 2 rakaat, nggak bisa sampai gabung jadi 1. Karena sama masing-masing punya nama sendiri, punya waktu khusus. Tapi kalau Anda menggabungkan yang punya waktu dengan yang punya sebab, boleh. Apa yang punya sebab, Ustaz? Seperti hajat, istikharah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, itu boleh Anda gabungkan dengan yang punya waktu.
Anda niat pada waktu subuh, sulit salat qabliyah subuh, wal hajat wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu, sempat langsung diborong. Ini borong pahala. Ya, tidak apa-apa, 2 rakaat. Karena yang penting cuma satu yang punya waktu apa? Qabliyah. Tapi 3 punya sebab. Ustaz, saya tadi barusan wudu, Ustaz. Barusan masuk masjid, ya sudah 2 gabungkan. Sekaligus istikharah juga, sama sekaligus, tidak masalah. Diborong tidak apa-apa. Tapi kalau sama-sama punya waktu, tidak dibolehkan. Kecuali ini. Nah, qabliyah duhur dengan ba'diyah duhur, kalau dilaksanakan setelah sholat fardu duhur, itu tidak apa-apa digabung, tapi 4 rakaat, 1 salam. Ya, 4 rakaat, 1 salam. Jadi niatnya usolli sunnatul qabliyah duhur wa ba'diyataha. Saya niat sunnah qabliyah duhur dan ba'diyahnya. Nah, tanpa menyebutkan rakaat nggak apa-apa. Tapi sholatnya wajib 4. Tidak boleh 2. Kalau 2 jadinya cuma untuk qabliyah saja atau ba'diyah saja. Harus nambah lagi. Nah, atau dengan semua sholat yang lebih dari 2 rakaat. Itu sudah dapat daripada tahiyatul masjid. Sholat maghrib nih 3 rakaat. Itu sudah Anda habis salam maghrib, nggak perlu lagi tahiyatul masjid. Tapi kalau sholatnya cuma 1 rakaat, ya, sampai tengah malam datang ke masjid, ya, sholat witir 1 rakaat, itu habis salam witir tetap Anda dituntut tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena 1 nggak bisa mencukupi yang 2. Nabi bersabda, hatta tusolli rakaatin, sampai kamu sholat 2 rakaat. Artinya minimal 2 rakaat itu. Atau masuk masjid sholat jenazah, sumpama. Nah, sholat jenazah tetap habis salam Anda tahiyatul masjid dituntut. Kalau nggak langsung keluar, Anda datang sholat jenazah, ya. Nah, Anda nggak ikut ngubur, mau tetap di masjid, tahiyatul masjid dulu. Tidak bisa langsung duduk langsung makruh. Ada kalanya seseorang itu tidak dianjurkan tahiyatul masjid ketika dia di masjid. Di antaranya ketika di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bukan sholat tapi tawaf. Jadi orang kalau tahiyatul masjidnya di Mekah, di Masjidil Haram, ya, itu bukan 2 rakaat tapi tawaf. Tiap masuk masjid tawaf 7 putaran. Tiap masjid tawaf 7 putaran. Itulah biasanya orang kalau mau dapat sunnah itu sejam atau sejam setengah sebelum adzan dia sudah datang. Biar sempat tawaf. Tapi kalau adzan baru datang nggak sempat tawaf dia. Langsung aja sholat qabliyah. Tahiyatul masjid nggak ada di Masjidil Haram, ya. Nggak ada. Nah, atau diantaranya juga ketika sudah terlaksana pengajian atau kumpulan rapat atau apa yang di masjid. Anda, ya, terlambat di situ, maka tidak dianjurkan Anda sholat dulu, langsung hadiri. Terus ya apa Ustaz biar nggak makruh? Membaca baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali, itu menghilangkan makruhnya Anda langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi biar nggak makruh, karena Nabi bilang fala yajlis, nggak boleh dia duduk, sampai 2 rakaat. Nggak boleh, di sini bukan haram, makruh. Nah biar nggak makruh apa? Ganti dengan tadi 4 baqiyat sholat. Atau Anda masuk masjid nggak punya wudhu, ya, pas ada rapat sumpah panitia apa gak? Nah, masuk masjid nggak punya wudhu, kayak apa ini Ustaz? Biar nggak makruh, baca tadi 4 kali. Nah ini hukum di dalam tahiyatul masjid. Dan ingat, tahiyatul masjid ini bagi yang masuk masjid. Karena Nabi bersabda, idza dakhala ahadul masjid. Sumpama ada seorang nih, waktu Jumatan dia terlambat. Khotib sudah khutbah. Masjid sudah penuh.
Yang rame diterop aja, bikin terop bagi yang terlambat diterop. Wah dia duduk di terop, tahiyatul masjid, nggak boleh. Khotib sedang khutbah, Anda sholat di sana tahiyatul masjid, nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena Anda bukan di masjid, Anda di tempat parkiran, bikin terop di situ. Nah, memang dibolehkan khotib khutbah, itu yang dibolehkan sholat hanya sholat tahiyatul masjid. Selain itu nggak boleh, haram. Anda sholat qodok subuh, khotib khutbah, haram dan nggak sah. Apalagi qobliyah Jumat, haram dan nggak sah. Yang boleh cuma satu, tahiyatul masjid. Ketika khotib sudah khutbah, yang dibolehkan cuma tahiyatul masjid. Tapi ini bagi yang masuk masjid. Kalau ya dia di luar, nggak bisa tahiyatul masjid. Sholat apa dia di luar? Nah, ini sehingga dalam hal ini penting untuk diketahui masalah itikaf dan masalah tahiyatul masjid di situ. Di Nabi SAW, ya, itu kalau sudah 10 terakhir, itu beliau banyak itikaf di masjid. Dan itikaf di sini tidak identik dengan malam. Jadi kan saya bilang tadi 24 jam, Nabi itu lebih banyak ada di masjid daripada di rumahnya. Ya. Sehingga dalam hal ini, kalau memang Anda tidak sempat malam hari, maka gunakan waktu duha atau sebelum duhur sudah datang. Nanti habis duhur tetap aja di masjid baca Quran sampai asar. Habis asar tetap aja sampai jam 4 baru pulang atau jam 5 baru pulang. Ini bagi yang nganggur nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau yang banyak kerja ya jangan. Kasihan anak istri ditinggal setengah hari untuk itikaf. Kadang ada yang sebagian beralasan ibadah Ustaz, ngasih nafkah wajib. Itikaf sunnah, ngasih nafkah wajib. Bahkan dalam hal ini, seseorang kalau dia itu paham, pahala dia mencari nafkah itu lebih besar dari itikafnya. Nabi SAW itu itikaf karena istrinya sudah cukupin semua. Dicukupin semua. Ada yang sebulan, ada yang sekian minggu, dicukupin semua. Baru Nabi itu fokus ibadah. Nah, kalau untuk besok belum ada dimakan, jangan itikaf sampean. Cari nafkah itu lebih utama kan hukum wajib. Sama dengan sebagian orang ya, mengkritik orang-orang yang dia jualan malam hari sampai nggak terawih. Wah ini Ramadan di pasar aja nggak terawih bagaimana sampai itikaf kok di toko, itikaf di toko katanya. Seumpama dia demikian karena memang untuk nafkah, bukan untuk memperbanyak ya. Memang untuk apa, tabungan saya cukup untuk 2 hari aja ini atau 3 hari aja. Selanjutnya nggak ada. Kalau saya buka di siang hari nggak ada yang datang. Datangnya banyak di malam hari seumpama. Maka itu lebih afdol daripada dia terawih. Dan terawih tidak harus habis isya langsung. Anda waktu sahur terawih sah. Sendirian sah. Nggak ada istilahnya nggak sah. Kadang ada orang kurang afdol kalau nggak berjamaah. Terus siapa? Mending nggak usah terawih. Ini salah besar. Jadi dia gara-gara nggak dapat berjamaah nggak mau terawih. Kenapa? Kurang afdol. Lu justru Anda nggak terawih lebih parah lagi. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga jangan menghakimi ya atau menvonis orang itu nggak baik gara-gara dia di waktu orang-orang terawih di masjid itu di awal waktu dia nggak ada di masjid, di musola, di pasar aja. Jangan dia divonis dengan nggak baik. Bisa jadi untuk besok dia nggak ada. Dan dia orang yang anti meminta-minta. Dia anti, saya anti meminta maaf. Saya harus usaha sendiri. Ini bagus orang seperti itu. Dan kita harus ngasih penghormatan untuk dia ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Utlubur rizqa bi'izzatin nafs." Carilah rezeki itu dengan kemuliaan jiwa. Artinya apa? Jangan merendah ke manusia ya.
Karena rezeki sudah dijamin. Cari itu dengan kemuliaan jiwa. Jangan menghinakannya. Itu yang Nabi suruh. Ini orang termasuk bisa dinafas dengan jiwa mulia. Tidak mau dia nunduk-nunduk ke orang. Nah, ya seperti ini kita harus mengapresiasi. Taraweh bisa dikerjakan di tengah malam. Nah, siapa Anda langsung hukumi dia nggak taraweh? Dia nggak taraweh di awal waktu, atau dia nggak taraweh di masjid yang biasanya ya Anda taraweh. Tahu-tahu Anda nggak lihat dia di masjid itu, Anda anggap dia nggak taraweh. Banyak ribuan masjid di Grogot melaksanakan, ya masjid musola banyak melaksanakan tarawih. Bisa jadi dia di tempat itu. Di sini dahulukan husnudon, ya dahulukan husnudon pada orang. Bisa jadi dia lebih takwa daripada kita. Dia lebih menjaga hati daripada kita, ya. Kemudian kata Siti Aisyah, "Tsumma itakafa azwaju ba'dah." Dan setelah itu para istri beliau, ya, itu beritikaf setelah beliau wafat. Di sini menunjukkan kata Syed Abu Yazid Maliki, fadalla dzalik ala adamil nasakh li sayyidina amal. Dalam ini tidak dinasakh, tidak dihapus hukum iktikaf hampir full tiap 10 terakhir itu tidak dihapus. Karena amal ini berkelanjutan sampai Nabi wafat. Ya. Terus yang kedua, wa adamul ingkar, tidak ada yang mengingkari. Nah, terus itikafnya perempuan bagaimana, Ustaz? Nah, ini ya. Itikafnya perempuan ini para istri Nabi itikaf. Kata ulama, iya. Karena di waktu itu aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Apa fitnah itu? Potensi maksiat. Arti fitnah di sini potensi maksiat. Dan paling banyak penyebab maksiat itu perempuan. Dari wajahnya, auratnya, cara jalannya, suaranya, sampai suaranya pun itu bisa bikin aurat. Karena itulah tidak dianjurkan adzan bagi perempuan. Nyanyi, apalagi nyanyi, adzan aja nggak boleh kok nyanyi. Adzan aja nggak boleh untuk perempuan, apalagi nyanyi. Bahkan dalam Al-Quran sendiri dilarang oleh Allah Ta'ala untuk perempuan itu melembut-lembutkan suara. Fala yakhda'na bil qaul fatma'al ladzi fi qalbihi marad. Janganlah mereka para perempuan melembut-lembutkan suaranya sehingga menjadi berhasrat orang yang di hatinya ada penyakit syahwat. Telepon suaranya lembut betul, ya. Wah, ini siapa, kayaknya cantik nih. Tuh nenek-nenek yang telepon. Seumpama. Seperti ini repot, Pak. Karena itulah kalau orang itu ada yang ngetuk pintu nih, itu kalau seumpama istri yang tanya, itu jangan suara lembut. Ya, siapa? Jangan, ya itu orang enak. Yang tegas sedikit, ya siapa? Bukan, angkuh betul, bukan angkuh. Memang itu adab. Adab syariat seperti itu. Itu bukan angkuh. Tapi adab syariat seperti itu. Bahkan perempuan itu kurang baik kalau dia itu senyum terus ke laki-laki. Dia harus nampakkan wajah datar. Datar, bukan tiap laki-laki senyumin, itu nggak baik. Kayak ada pengharapan, mau dia ngasih pengharapan. Nggak boleh. Adabnya perempuan seperti itu, bukan senyum terus. Apalagi yang nggak mahram. Itu. Jadi dia datar aja biasa. Dan jangan terlalu supel dengan laki-laki yang nggak mahram. Ini masya Allah ya, perempuan ini akrab terus, ke semuanya orang akrab. Nggak baik. Ini adab. Bahkan ada seorang sahabat mengeluhkan istrinya, ya Rasulullah, inna zaujati la taruddu yadalamis. Ya Rasulullah, istriku ini tidak pernah nolak tangan siapapun yang nyentuh dia. Semuanya disalamin semua. Apa kata Nabi? Tolek, ceraikan dia, nggak beres itu tadi. Kata suami itu, ya anak ini uhibbuha, dia masih cinta ya Rasul. Kata Rasul, amsikha, tahan dia. Tahan, jangan sampai kayak gitu, dedek dia itu. Nah, ini bagaimana petunjuk Nabawi di situ ya. Sehingga dalam hal ini
Siti Aisyah dalam salah satu ucapannya, beliau pernah mengatakan gini, lau alimar rasul ma ahdatsan nisa ba'dah, kalau Nabi tahu apa yang perempuan-perempuan perbuat setelah beliau wafat. Perempuan di sini umum, bukan para istri. Layamna'ahunnal masajid, maka Nabi pasti melarang mereka untuk hadir masjid. Itu di masa Siti Aisyah masih hidup. Kalau Nabi ngerti yang dilakukan perempuan setelah beliau wafat, pasti Nabi ngelarang mereka hadir masjid. Apalagi sekarang, Pak. Kadang-kadang terawih goncengan sama laki. Mau terawih tapi goncengan, bagaimana? Mending terawih di rumah daripada Anda digonceng dengan laki yang gak mahram. Dia kadang terawih kayak mau ke mall itu, dandan terus. Kenapa fungsinya? Terawih untuk apa Anda ini? Mending gak usah terawih. Mending di rumah. Jadi seperti ya, gak usah terawih di masjid, di rumah. Kalau model gini berangkatnya. Kalau enggak, apalagi pulangnya nanti ke angkringan dulu. Jam 11 baru pulang. Ya Allah, bukan terawih. Ini enggak baik. Ya orang tua harus menjaga putih-putihnya demikian. Ya. Nah, sehingga itikafnya para istri Nabi SAW setelah Nabi wafat itu dibolehkan. Tapi lihat ini di zaman mereka dan jelas tanpa ada fitnah, ya, tanpa ada potensi maksiat. Nah, insya Allah itu yang kita bahas. Mungkin ini terakhir ya, satu terakhir. Ya, ada pertanyaan silahkan. Kalau ini kan acara-acara terus pas terjadi itu dia menggunakan sahur itu sangat 13, 14, 15 itu kami bisa terjadi bukan boleh sebenarnya bisa menahan kabulan 6 hari. bukan antara puasa penyambulan dengan puasa sahur. Oh iya. Ya, puasa sunnah, perbedaan antara puasa sunnah dengan puasa wajib dalam masalah niat. Kalau puasa wajib tidak boleh digabung dengan wajib yang lain. Anda punya qadha sama punya kafaroh. Kafaroh sumpah kan puasa 3 hari. Terus Anda puasa 1 hari, niat 2 itu. Niat qadha sekalian kafaroh, enggak sah dua-duanya. Sama kayak sholat qadha sama fardu sekarang gabung jadi satu, enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Itulah ini ingat masalah qadha nih ya. Nah, mumpung ingat saya. Karena berseliweran di sosmed itu sholat Jumat terakhir. Itu banyak. Sholat Jumat terakhir, habis sholat Jumat, sholat 5 waktu. Itu untuk mengqadha semua sholat seumur hidup. Ini nggak ada modelnya itu, Pak. Ya nggak ada. Sampai punya utang 100 ya, atau 100 qadhanya, Pak. Nggak cukup cuma 1 aja. Tapi itu memang ada amaliyahnya. Itu namanya sholat kafaroh. Ya, kalau Anda punya utang, ya utangnya 1 sholat yang terbayar. Kalau nggak ada utang, itu hanya amaliyah saja. Tapi kalau Anda berkeyakinan, Ustaz saya nggak sholat 3 tahun waktu balik, semuanya cukup besok aja Jumat saya sholat langsung 5. Lu nggak bisa kayak gitu. Nggak ada yang bilang demikian. Ya, sehingga jangan sampai salah pemahaman. Jadi dalam hal ini, kalau puasanya sama-sama wajib nggak boleh. Jadi kalau puasanya sama-sama sunnah, ya itu boleh dengan syarat tidak ada judulnya, nggak ada mereknya. Ya, contoh sampean Asyura seumpama gabung dengan apa? Ya adanya Asyura. Kalau Senin Kemis nggak apa-apa ya. Asyura pas hari Senin. Ya, Asyura 10 pas hari Senin nggak apa-apa. Sampai niatkan dua-duanya sah. Ya, sama kayak tadi
6 Syawal ini kan umum. Mau di awal, di tengah, di akhir, dipisah, disambung, yang penting 6 hari. Ya. Nah, itu pas Anda niatkan puasa hari-hari putih, 13, 14, 15. Sah dapat dua-duanya. Tidak masalah. Yang bermasalah ini masih khilaf. Kalau gabung qadha. Kan ada hadisnya seperti ini. Man shoma Ramadhana. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, fa'atba'ahu sitan min Syawal. Kemudian dia sambung 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahar. Hukumnya pahalanya seperti orang puasa setahun penuh. Pahalanya kayak puasa setahun penuh sampai. Ini kata ulama yang Ramadan ini full. Sudah full, nggak ada utang. Nah, cuma ada orang, Ustaz, saya bayar utang sekaligus 6 Syawal. Nah, ini repot juga ini. Ini namanya borong arahnya. Hukumnya kayak apa, Ustaz? Boleh apa enggak? Jadi saya punya utang 6 hari, ya saya puasa 6 hari sekaligus Syawal juga. Ini bagaimana hukumnya? Nah, hilaf. Tapi pendapat yang kuat tidak sah. Harus dia qadha. Qadha dulu sempurna. Kalau sudah full baru dia puasa 6 hari Syawal. Karena urutannya di situ. Man shoma Ramadan, puasa Ramadan penuh dulu, baru 6 hari bulan Syawal. Itu kalau puasa demikian. Pertanyaan lain? Waalaikumsalam. Iya. Nah, yang pertama, nadar itu diniatkan sebelum beramal. Dan itu walaupun kurang 1 menit. Yang penting sebelum beramal. Kalau Anda sudah di masjid, apakah bisa? Saya sudah di masjid nih. Saya bernadar itikaf di masjid ini. Bisa apa enggak? Karena ini ibadah berkelanjutan, yang sah nadar setelah Anda niat. Sebelum Anda niat, pahalanya bukan nadar, pahala biasa. Jadi tetap sah nadarnya. Karena Anda sudah, di dalam itikaf itu tidak ada syarat harus sehari. Kecuali Anda sudah berucap, saya bernadar sehari itikaf di sini. Dan sehari itu dari adzan subuh sampai sembahyang maghrib. Saudara Anda baru duhur niat di situ. Kayak apa hukumnya? Nah, kayak hukumnya kata ulama bisa jadi itu batal. Berarti harus diqadha minggu depan. Besok. Ada yang mengatakan tidak batal. Tapi dimulainya dari jam berapa dia? Oh, dia jadi jam 1, Ustaz. Berarti jam 1 nanti malam baru selesai. Dia nggak boleh keluar sampai jam 1 nanti malam. Boleh keluar ke kamar kecil, boleh. Ya, boleh. Untuk berbuka, boleh. Tapi untuk belanja-belanja nggak boleh. Karena nadarnya sehari. Nah, beda dengan untuk nadar ini ya. Jadi tidak apa-apa. Pas di masjid, Anda cuma niat nadar i'tikaf tanpa menyebutkan berapa enggak masalah. Terus kemudian apa konsekuensinya kalau saya tidak melaksanakan nadar saya? Konsekuensinya sama kayak orang
melanggar sumpah, dia harus membayar kafaroh. Nah ini kafarohnya itu suruh milih dari 3, bebaskan budak, nggak ada ini budak ya, atau memberi makan 10 orang fakir, atau memberi pakaian yang layak 10 orang fakir. Suruh milih ini dulu. Ustaz, saya masuk fakir juga Ustaz istilahnya. Pakaian saya juga gak punya pas-pasan, makanan juga saya nunggu juga makan dari orang. Ya sudah. Opsi terakhir, puasa 3 hari. Ini wajib karena kafaroh, puasa 3 hari. Nah, ini kalau nadar konsekuensinya ada Pak ya. Nah, tapi tadi ya, namanya harga tinggi, ya resiko juga tinggi. Istilahnya itu kerja resiko tinggi, gajinya tinggi. Seperti itu biasanya. Nah, seperti itu juga. Nah, ini kalau untuk konsekuensi orang yang melanggar nadar. Ya. Terus kemudian yang kedua, di dalam masalah orang niat witir 2, tahu-tahu imamnya 3, maka Anda langsung salam tidak apa-apa, nggak ada yang batal. Sama dengan Anda sholat subuh bermakmum dengan orang sholat maghrib. Boleh, boleh kalau urusan berjamaah, yang penting sholatnya sama. Beda kalau imamnya sholat jenazah, nggak boleh sampai sholat dengan dia kalau subuh. Nah, yang penting gerakannya sama. Nah, berarti di sini ya apa? Saya imamnya langsung berdiri Ustaz rakaat ketiga. Terus saya bagaimana? Maka Anda niat mufarokoh. Anda tahiyat. Tahiyat akhir, mufarokoh, salam, selesai. Tidak harus nanti kalau selama imam masih berdiri, ikut lagi 1 rakaat. Tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Kenapa? Karena berjamaah itu yang penting gerakannya sama, walaupun beda sholatnya. Dan pernah mungkin kita sampaikan di sini, kalau yang punya hutang subuh banyak, hendaknya diniatkan sholat terawih. Sholat terawih dia niat subuh, ya. Nah, ini kadang-kadang kenapa? Karena memang ya mengerjakan wajib itu berat, Pak, berat. Orang lebih semangat mengerjakan sunnah. Suruh terawih sampean, kuat tiap malam. Suruh kodok tiap malam, waduh berat mau kodok tiap malam. Padahal sama aja sholatnya. Apa bedanya? Tapi memang kodok itu berat. Setan itu nggak mau Anda mengkodok. Nggak mau. Kenapa? Karena itu tabungan Anda di akhirat. Tabungan neraka maksudnya. Itu tabungan ini tabungan neraka. Jadi kalau dia mengkodok habis tabungan. Setan bingung. Kayak apa dia bisa mengkodok kalau dia mengkodok nggak bisa lagi masuk neraka. Sehingga kalau untuk sunnah dikompor ya semangat. Itu yang wajib nanti dulu, sabar nanti dulu. Pas meninggal belum kodok kan repot Pak. Ya. Sodakoh sama bayar utang, berat bayar utang Pak. Kenapa? Gak ada lezatnya. Kalau sodakoh kan lezat tuh, masya Allah, alhamdulillah hari sodakoh ya kan. Nah, ada kebanggaan tersendiri. Kalau bayar utang gak ada kebanggaan, apa dibanggakan bayar utang? Tapi itu wajib. Itu wajibnya sama seperti itu. Sehingga dalam hal ini tidak masalah. Atau boleh Anda ketika menyadari imam itu berdiri, ya, maka Anda sebelum berdiri niatkan 3 di hati. Niatkan 3. Atau dari awal sholat Anda nggak ngerti nih, ini imam 2 apa 3 ya? Nggak usah niat rokaat. Tuh nggak wajib juga niat rokaat. Cukup usolli sholatal witri makmuman. Niat rokaat kan nggak wajib. Imam 2 sampai salam, 3 sampai salam, selesai. Itu lebih simpel ya, lebih enak. Nah, itu caranya demikian. Banyak cara untuk bagaimana kita tidak harus batal, jangan sampai batal, ya sayang sholat dibatalkan. Nah, seperti itu. Pertanyaan lain? Oh, okay. Menyikapi masalah wanita halangan. Kalau misalnya fenomena ziarah dan di saat itu dalam kondisi haid, itu kira-kira bagaimana?
Ya. Nah terus ini andai kan di saat sampai pada waktunya si bapak meninggal, di saat pemakaman kan alangkah baiknya istri dan anak tidak ikut Ustaz. Nah tapi setelah pemakaman terus anak dan istri kita ke makam kita ziarah, diperkenankan kan Ustaz? Waktu pemakamannya aja kan yang tidak diperkenankan, istri dan anak kita ikut. Iya. Yang pertama, perempuan yang sedang haid, ya tidak masalah ziarah. Memang ziarah untuk perempuan itu makruh ya, kecuali ziarah ke Nabi, karena memang ada hadis khusus yang Nabi bersabda, man zara Makkah, man ata Makkah hajjan aw mutamiran falam yazurni faqad jafani aw kama qala. Barang siapa yang mendatangi Mekah, baik itu haji atau umroh, tapi enggak ziarah kepadaku, maka dia enggak mau sama aku dia. Ini repot Pak, kalau sama Nabi ini repot. Kalau syafaat kita akhirnya. Karena itulah kata ulama, kayak wajib orang umroh atau haji itu harus ada ziarah. Ini umum laki perempuan. Bahkan waktu hidup atau wafat, Nabi ucap itu waktu hidup. Waktu wafat pun sama. Karena dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man zarani inda mamati, fa kana mazarni fi hayati." Barang siapa yang mengunjungi aku ketika aku wafat, sama dengan mengunjungi ketika aku hidup. Enggak ada bedanya. Bahkan para sahabat, para tabi'in banyak yang mereka ini menziarah Nabi itu banyak. Bahkan ada sahabat ini yang kayak berbincang dengan Nabi. Menandakan tahu Nabi ini enggak wafat. Karena itu makanya enggak wafat ini bisa dengar apa yang diucapkan. Itu Imam Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya beliau itu dijadikan tempat singgah Nabi pertama ketika ke Madinah. Waktu untanya jalan sendiri, yang semua sahabat pengen Nabi itu mampir ke rumah mereka, tapi untanya ini yang nyari. Pas berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu Abu Ayyub Al-Ansari waktu Nabi wafat. Beberapa waktu setelah itu, beliau datang ke Nabi dan berbincang, kayak ngobrol itu. Disebutkan juga Imam sahabat Bilal bin Harith, bukan Bilal bin Rabah, Bilal bin Harith. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengatakan untuk ziarah kubur Nabi sambil duduk bersimpuh gitu, bilang, ya Rasulullah, adrik ummatan fa innahum halaku. Ya Rasulullah, tolong umatmu ini, perhatikan, karena mereka hampir binasa gara-gara paceklik yang beberapa tahun gak turun hujan. Waktu itu dia saking capeknya ketiduran. Tidur itu mimpi Rasul. Dan Nabi mengatakan, iti Umar, datangi Umar dan bilang, suruh untuk dia istisqa, beberapa hari kemudian akan hujan. Subhanallah, dikabarkan ke Khalifah Umar, dilaksanakan dan hujan setelah itu. Ini bagaimana Nabi tetap berikan umatnya. Cuman kita aja yang kurang dekat dengan Nabi. Ditambah lagi kita kadang-kadang masih ragu, betulkah Nabi dengar nih? Betulkah? Ini repot. Kalau sampai masih ragu, sholat sampeyan yang bilang assalamu alayka ayyuhan nabi itu bagaimana? Itu sampean salam bagi engkau wahai Rasul. Bagi engkau loh ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu kalau kita nggak yakin Nabi dengar, percuma dong sholat kita. Itu assalamualaikum itu menandakan Nabi dengar dan Nabi jawab. Ya. Jadi dalam ini ziarah pada Nabi dan Sholihin dianjurkan untuk perempuan dan tidak mencegah adanya haid atau nifas akan ziarah, kecuali kalau kuburnya di dalam masjid. Kalau kubur dalam masjid, maka dia jangan masuk masjid dan cukup ziarah dia di luar lebih utama. Bahkan kalau sumpama di tempat ziarah tadi itu, di tempat orang soleh itu terkumpul laki perempuan tanpa batas, itu lebih utama kita menjauh dari keramaian.
Sebagian orang yang nggak ngerti, yang penting dekat. Nah, yang penting dekat. Walaupun si kiri kanan senggol-senggolan, nggak apa-apa sudah. Ini nggak beres. Berarti nggak berilmu. Orang yang berilmu, dia cari ridho Allah. Dan sang wali yang diziarahi lebih senang kalau ketika di kita itu tidak melanggar aturan. Dia kita dalam kejauhan, dia lebih senang, tidak berdesakan. Ya, kalau saya membahas ini agak panjang. Nah, cuman saya cut di sini aja dalam masalah ziarah. Jadi itu di dalam masalah perempuan demikian. Adapun perempuan ketika hadir pemakaman suaminya, ya itu tidak boleh, karena dia dalam masa iddah. Iddahnya perempuan ketika wafatnya suami 4 bulan 10 hari. Termasuk larangan ketika iddah nggak boleh keluar rumah. Dengan nas Al-Quran, Allah berfirman, wala yakhrujna min buyutihinna wala yukhrijna. Janganlah mereka keluar dari rumah mereka dan jangan mereka dikeluarkan. Artinya 40 hari itu tetap di rumah. Boleh kalau jenuh, seumpama dia ke rumah tetangga jenuh, ya tidak apa-apa. Atau seumpama gini, saat ini kalau di rumah sendirian, khawatir, nggak apa ke rumah orang tuanya. Jadi iddahnya di rumah orang tua aja. Di rumah orang tuanya perempuan tadi, tidak masalah. 40 hari itu dia habiskan di rumah mertua. Ini dari nas Al-Quran. Nah, adapun ikutnya perempuan ke kubur, ini nggak boleh. Ya, ikutnya perempuan ke kubur itu tidak boleh. Kecuali ditentukan harinya, ziarahnya tadi itu. Kayak di Martapura itu biasanya hari ketiga itu perempuan semua. Baca tahlil di situ. Hari ketiga. Kalau hari pertama penguburan nggak ada perempuan sedikit. Nggak ada. Yang ada nanti hari ketiga sudah selesai, silahkan mereka. Itu harusnya demikian. Apalagi kadang-kadang ini perempuan sudah ikut ngubur, berjubel dengan lelaki yang ngubur. Yang sini bau parfum, ya, yang sini pakai gincu, macam-macam sudah. Yang repot kita suruh talqin kiri kanan perempuan, repot. Sehingga saya kadang-kadang sering nolak talqin kalau masalah itu. Nah, yang lain aja. Saya dari Jawa aja sudah ngawasi. Misal kalau sudah talqin tapi yang sekeliling perempuan repot, Pak, tidak bisa. Dan sudah kita kasih tahu itu berkali-kali, tapi namanya hidayah dari Allah bukan dari kita itu. Jadi sulit ngasih tahu. Jadi intinya dalam hal ini untuk perempuan ziarah silahkan, ziarah bahkan ke kubur orang tua silahkan, walaupun tidak dianjurkan sering-sering. Ya. Nah, tapi kalau ziarah solihin, ziarahnya selama nggak ada fitnah silahkan. Head tidak apa-apa selama bukan di masjid. Nah seperti itu ya. Insyaallah semoga apa yang kita jelaskan dapat dipahami dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di 10 terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga puasa kita dari hal yang membatalkan, dari hal yang menggugurkan pahalanya, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang meraih kemenangan daripada nafsu amarah kita. Al-Hadiniyah kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزقنا كل حلالا دائما وأخيل أذكيا ولما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.